Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang katabolisme. Jadi katabolisme ini masih merupakan bagian dari materi metabolisme yang pernah kita singgung sebelumnya. Nah, kembali saya ingatkan ya, yang disebut metabolisme di sini adalah proses-proses atau reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, yang disebut dengan katabolisme ini salah satu tujuannya adalah untuk membongkar atau untuk menguraikan suatu molekul. Nah, otomatis di sini dalam proses penguraian atau pembongkaran molekul, itu adalah molekul yang berukuran besar atau senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Sedangkan anabolisme itu kebalikan dari katabolisme. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menyusun atau untuk mensintesis suatu molekul dari molekul atau senyawa sederhana disusun menjadi molekul yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita lihat contoh dari katabolisme. Ada peristiwa respirasi. Respirasi ini adalah pernapasan. Di sini terbagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob ini dibedakan berdasarkan kebutuhan oksigen bebas. Jadi aerob artinya dia membutuhkan oksigen bebas, sedangkan anaerob, artinya tidak. Aerob itu oksigen, jadi respirasi anaerob ini adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Nah, sedangkan untuk anabolisme itu salah satu contohnya adalah peristiwa fotosintesis, di mana kita ketahui fotosintesis ini adalah peristiwa yang terjadi pada tumbuhan, yaitu proses pembuatan zat makanan yang dilakukan dengan bantuan cahaya matahari. Oke, saya masuk ke katabolisme karbohidrat. Nah, di sini tadi untuk respirasi aerob. Nah, untuk respirasi aerob di sini kita ada reaksinya ya. Jadi ada C6H12O6 di mana C6H12O6 ini adalah glukosa. Glukosa ini merupakan hasil pemecahan dari karbohidrat. Kemudian 6O2. O2 ini adalah oksigen. Jadi aerob tadi adalah proses respirasi membutuhkan oksigen bebas. Jadi makanya di sini kita butuh adanya oksigen. Kemudian yang dihasilkan itu adalah CO2 atau karbon dioksida dan H2O. H2O di sini adalah dalam bentuk uap air. Kemudian dihasilkan juga ATP sebanyak 36. Nah, 36 ATP inilah nanti akan kita lihat 36 ini asalnya dari mana saja ya. Nah, sebentar kita akan hitung dari mana saja sampai dia memperoleh ATP sebanyak 36. Jadi ATP ini biasanya energi ya. Jadi ini adalah energi yang kita peroleh selama respirasi di dalam bentuk ATP. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tujuan makhluk hidup melakukan respirasi itu untuk apa? Ya, salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan ATP atau untuk menghasilkan energi. Oke, saya masuk ke tahapan respirasi aerob. Di sini untuk respirasi aerob, di sini ada 4 tahapan. Tahap yang pertama itu adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah sistem transport elektron. Ini penjelasannya nanti ya, saya akan jelaskan lebih rinci mengenai glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem rantai transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob, di sini salah satu contoh yang disebut respirasi anaerob adalah fermentasi. Jadi untuk peristiwa fermentasi, di sini dia tidak membutuhkan oksigen bebas sama halnya di aerob. Nah, untuk respirasi aerob atau fermentasi di sini kita akan bahas ada dua macam ya. Yang pertama ada fermentasi alkohol, kemudian yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Nah, untuk nama fermentasi alkohol ini biasanya diberikan nama berdasarkan hasil akhirnya. Jadi misalnya di sini fermentasi alkohol, biasanya hasil akhirnya itu yang dihasilkan adalah alkohol. Fermentasi asam laktat, hasil akhirnya adalah asam laktat. Oke, saya masuk ke respirasi aerob, tahap yang pertama.
glikolisis. Nah, ini adalah rangkaian reaksi glikolisis. Ya, jadi di sini ada 9 tahapan reaksi. Jadi mulai dari tahapan pertama sampai tahapan 9. Nah, glikolisis itu apa? Di sini ada dua kata. Ada kata gliko dan lisis. Gliko itu artinya gula. Lisis ini artinya pemecahan. Jadi, glikolisis ini artinya proses pemecahan glukosa. Jadi ingat kembali katabolisme pemecahan, makanya ini dimasukkan dalam katabolisme karena dia memecah atau menguraikan. Yang diuraikan di sini atau yang dipecah itu adalah molekul glukosa. Glukosa ini dia mempunyai atom karbon 6, kemudian dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat dengan atom karbon 3. Jadi inilah tadi kenapa peristiwa glikolisis ini dimasukkan dalam salah satu contoh peristiwa katabolisme karena dia adalah proses pemecahan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Kompleks di sini, contohnya di sini dia glukosa itu atomnya ada 6 karbon, kemudian dia dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat yang karbonnya cuma 3. Jadi dari molekul kompleks dipecah menjadi molekul yang sederhana. Molekul besar dipecah menjadi molekul kecil. Oke. Nah, untuk glikolisis ini dia terjadi di bagian sitoplasma dari sel. Jadi sitoplasma itu dia berupa cairan sel. Nah, di sanalah tempat terjadinya glikolisis. Glikolisis ini ada 2 tahapan reaksi. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar yang ada di samping ini, di sini ada terbagi menjadi 2 ya. Jadi di sini terbagi menjadi 2. Jadi yang di atas ini adalah tahapan pertama, yang bagian bawah ini adalah tahapan kedua. Nah, jadi dari tahap 1 sampai tahap 9 ini terjadi berbagai rangkaian reaksi dengan bantuan beberapa enzim dari pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, di sini tahapan reaksi yang saya maksud tadi untuk tahapan pertama pengubahan glukosa menjadi gliseraldehid 3-fosfat ini disebut dengan tahap yang membutuhkan ATP. Nah, kalian bisa lihat di sini ATP-nya itu dia panahnya ke arah dalam. Artinya apa? Untuk mengubah molekul glukosa menjadi glukosa 6-fosfat di sini dibutuhkan ATP itu sebanyak 2 molekul. Jadi ini semuanya dikali 2 ya. Nah, jadi 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Jadi di sini dia membutuhkan 2 molekul ATP. Ini tahapan pertama. Nah, di tahapan kedua ini disebut dengan tahapan yang menghasilkan ATP. Nah, jumlah ATP yang dihasilkan di sini kalian bisa lihat ya, di sini untuk pengubahan 1,3 di fosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat itu dihasilkan 2 ATP. Jadi bedakan tanda panah model yang di atas tadi, ini ATP-nya ke dalam, kalau ini ATP-nya keluar, ini artinya dihasilkan. Nah, sedangkan yang di atas tadi, ini artinya di sini digunakan 2 molekul ATP. Oke, ya. Jadi tahapan ini menghasilkan 2 molekul ATP, sedangkan selanjutnya di sini untuk mengubah fosfoenol pirufat menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, di sini dihasilkan lagi 2 molekul ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan di sini di tahapan kedua itu adalah sebanyak 4 ATP. Nah, selain dihasilkan 4 ATP, di sini juga dihasilkan 2 NADH. Nah, artinya apa? Hasil akhir di sini ya, secara keseluruhan, di sini kita bisa memperoleh 2 molekul asam pirufat. Jadi dari 1 molekul glukosa dipecah atau diuraikan menjadi 2 molekul asam pirufat. Kemudian yang lainnya ada dihasilkan juga 2 molekul NADH. Kemudian yang ketiga itu dihasilkan 2 molekul ATP. Mungkin ada yang bertanya kenapa cuma 2 molekul ATP sementara tadi di sini ada 4, di sini ada 2 tambah 2 jadi totalnya 4. Nah, kenapa di sini cuma ditulis 2? Karena 4 ini dikurangi dengan 2 yang tadi yang terpakai. Jadi sisanya tinggal 2 molekul ATP.
Nah, makanya kesimpulannya di sini untuk peristiwa glikolisis, hasil akhirnya itu ada 3. Yang pertama, 2 molekul asam pirufat. Kemudian yang kedua, 2 molekul NADH. Dan yang ketiga, 2 molekul ATP. Oke, tahapan yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini merupakan suatu rangkaian reaksi, jadi ini berlanjut ya. Jadi setelah tadi dihasilkan 2 molekul asam pirufat, selanjutnya 2 molekul asam pirufat ini akan memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini adalah proses pengubahan 2 molekul asam pirufat menjadi 2 molekul asetil-CoA. CoA ini singkatan dari koenzim A. Jadi di sini ada reaksinya ya. Ini pirufat, ini asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, di sini ada beberapa enzim yang membantu. Ada enzim yang membantu yaitu pirufat dehidrogenase kompleks. Nah, bedanya dengan glikolisis tadi, di sini untuk dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di dalam mitokondria dari suatu sel. Jadi yang mana kita ketahui ya, saya ingatkan kembali, mitokondria ini merupakan tempat terjadinya respirasi seluler. Nah, untuk hasil yang diperoleh dari dekarboksilasi oksidatif ini, itu yang pertama adalah asetil-CoA. Jadi ini ya hasilnya asetil-CoA. Kemudian di sini juga dihasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Oke. Saya lanjut ya ke bagian yang ketiga. Tahapan yang ketiga untuk respirasi aerob, yaitu siklus Krebs. Nah, kenapa di sini disebut dengan siklus Krebs? Ini nama penemunya ya. Jadi nama penemunya itu Hans Krebs. Jadi nama lain dari siklus ini juga disebut dengan siklus asam sitrat, atau biasa juga disebut dengan siklus asam trikarboksilat. Kenapa asam sitrat? Karena yang memulai reaksi ini adalah asam sitrat. Jadi makanya kita kenal dengan nama lain itu adalah siklus asam sitrat. Oke, di sini terjadinya di mitokondria. Nah, jadi sama dengan dekarboksilasi oksidatif, dia ini terjadi di mitokondria. Nah, pada reaksi pertama, jadi ini lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif, jadi makanya di sini adalah asetil koenzim A. Jadi ingat kembali di slide yang tadi itu dihasilkan asetil-CoA pada dekarboksilasi oksidatif. Jadi selanjutnya asetil-CoA ini akan memasuki siklus Krebs. Ya, nah, kemudian di sini akan terjadi penggabungan antara asetil-CoA yang ini ya, asetil koenzim A yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif, dia bergabung dengan asam oksaloasetat. Kemudian dia akan membentuk asam sitrat dan dia di sini akan membebaskan koenzim A. Nah, di sini selanjutnya hasil dari asam sitrat ini akan melalui beberapa tahapan reaksi. Untuk satu asetil-CoA yang memasuki siklus Krebs, jadi untuk satu molekul ini ya, asetil-CoA yang memasuki siklus Krebs, itu akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2. Ya, jadi di sini jumlahnya keseluruhan ATP-nya tadi dari glikolisis itu ada 2 ATP, dekarboksilasi tidak ada ATP-nya, di mitokondria ada 2 ATP. Jadi jumlah ATP-nya sekarang ada 4. Sementara tadi di reaksi respirasi itu kita lihat jumlahnya ada 36 ATP. Oke, ya, jadi yang perlu diingat itu adalah tempat terjadinya dan hasilnya. Nah, saya masuk ke rantai transport elektron. Nah, rantai transport elektron ini merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob. Ya, jadi
Di sini pada rantai transport elektron, ini ada gambarnya ya. Untuk rantai transport elektron ini terjadinya di bagian dalam membran mitokondria. Kemudian di sini terjadi proses kemiosmosis. Kemiosmosis itu adalah produksi ATP dengan menggunakan energi kimia. Nah, di sini kenapa dikatakan transport elektron? Karena di sini ada terjadi perpindahan elektron dari satu kompleks ke kompleks yang lain. Makanya kita sebut sebagai rantai transport elektron. Nah, di rantai transport elektron ini dia membutuhkan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Kemudian, selain itu di sini juga akan dihasilkan H2O. Jadi H2O uap air. Jadi uap air yang kita keluarkan pada proses pernafasan, nah itu dihasilkan di tahapan yang keempat, yaitu di tahap rantai transport elektron. Kemudian donor elektron di sini adalah NADH dan FADH. Kemudian dia akan menghasilkan ATP sebanyak 34 ATP. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, jumlah ATP yang dihasilkan kalau kita hitung-hitung dari mulai tahapan glikolisis ada 2 ATP, dekarboksilasi oksidatif tidak ada ATP-nya sama sekali, rantai transport siklus Krebs ada 2, jadi ada jumlahnya 4, dan yang terakhir ini ada 34, jadi sekarang jumlahnya ada 38. Nah, tapi kenapa tadi di reaksi respirasi anaerob di awal tadi cuma dituliskan 36? Nah, penyebabnya itu 2 ATP ini ternyata dia dikurangi dengan 2 ATP karena 2 ATP ini akan digunakan untuk memasukkan kembali elektron ke dalam mitokondria. Makanya di sini yang dihasilkan tinggal 36 ATP untuk satu tahapan reaksi respirasi aerob. Oke, ini untuk gambar ini merupakan ringkasannya dari respirasi aerob. Jadi mulai dari sini tadi, kalau kalian lihat gambar ini yang warna orange, ini disebut dengan mitokondria. Nah, ini mitokondria. Di bagian luar mitokondria ini yang warna biru, ini adalah sitoplasma. Jadi kalau misalnya dikatakan ringkasan ya, yang di bagian luar ini glukosa diubah menjadi 2 PgAl, diubah menjadi 2 pirufat. Artinya ini adalah peristiwa glikolisis. Jadi di sini jelas ya, ada 2 tahapan reaksi. Glukosa menjadi 2 PgAl membutuhkan 2 ATP. Jadi 1, 2. Kemudian pengubahan 2 PgAl menjadi 2 asam pirufat menghasilkan 4 ATP. 1, 2, 3, 4. Kemudian selain itu di sini juga menghasilkan 2 NADH. Nah, selanjutnya asam 2 pirufat ini masuk ke mitokondria. Kemudian diubah menjadi 2 asetil koenzim A. Di sini dihasilkan CO2. Nah, di sini kalian bisa lihat tidak ada proses menghasilkan ATP di tahapan reaksi pengubahan 2 pirufat menjadi 2 asetil-CoA. Makanya di dekarboksilasi oksidatif itu tidak ada dihasilkan ATP. Nah, kemudian masuk ke siklus Krebs. 2 asetil-CoA masih di bagian mitokondria ya. Masuk ke siklus Krebs. Nah, di sini dihasilkan 2 ATP. 4 CO2, 2 FADH, dan 6 NADH. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke membran mitokondria bagian dalam. Nah, bagian sini. Disinilah terjadi proses rantai transport elektron. Nah, rantai transport elektron di sini jumlah ATP yang dihasilkan banyak ya. Ini tumpukan koin. Nah, ini jumlahnya tadi 34. Jadi khusus di rantai transport elektron itu ATP yang dihasilkan 34. Jadi kalau kita jumlahkan keseluruhan 34, kemudian ditambah 2, 36, kemudian ditambah 2, 38. Nah, tapi karena 2 ATP digunakan untuk memasukkan elektron kembali ke dalam mitokondria, maka kita kurangi 2, jadi sisa 36. Jadi untuk satu tahapan respirasi aerob, jumlah ATP yang dihasilkan itu adalah 36 ATP.
Oke, sekarang metabolisme lemak. Nah, di sini untuk lemak ya, ini yang terjadi di dalam tubuh. Jadi misalnya keju, ini dihancurkan. Nah, kemudian karena lemak itu proses metabolismenya atau proses pencernaannya itu penghancurannya itu terjadi dengan bantuan empedu atau garam-garam empedu. Kemudian selanjutnya di sini diubah menjadi molekul asam lemak yang mengurai adalah enzim lipase. Jadi lipase ini adalah enzim yang khusus hanya bekerja pada substrat lemak. Kalau misalnya diberikan karbohidrat, maka lipase tidak bisa bekerja. Ya, jadi ingat kembali ciri enzim, dia hanya bekerja secara spesifik pada substrat tertentu. Kemudian molekul gliserol, jadi dipecah ya. Jadi tadi diuraikan oleh lipase, jadi dia terpecah menjadi gliserol. Kemudian diubah lagi menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Selanjutnya akan dibawa darah ke jaringan atau ke bagian organ. Kemudian di sini terjadi lagi hidrolisis. Nah, kemudian sebagian besar akan disimpan di dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Kemudian sebagian lagi ini akan diekskresikan melalui ginjal, ya. Kemudian juga bisa diekskresikan melalui paru-paru. Nah, ini metabolisme lemak. Nah, untuk metabolisme protein, nah ini gambar hati ya. Nah, jadi ini gambar hati. Di sini ada gambar ginjal. Nah, jadi di sini ada skema kelebihan protein dalam tubuh ini akan dirombak di dalam hati. Nah, jadi di sini selain merombak sel darah merah, hati kita juga berfungsi untuk merombak protein. Jadi dia akan dirombak menjadi senyawa yang mengandung unsur N di sini nitrogen, misalnya NH3, NH4OH. Jadi misalnya amonia ya. Kemudian bisa juga dirombak menjadi senyawa yang tidak mengandung unsur N. Kemudian di sini yang mengandung unsur N ini akan disintesis menjadi urea. Ini proses pengubahannya itu terjadi di dalam hati. Sedangkan senyawa yang tidak mengandung N, unsur N ini akan disintesis sebagai bahan baku karbohidrat dan lemak. Kemudian di sini akan terjadi oksidasi untuk bisa menghasilkan energi. Nah, sedangkan yang urea ini nantinya akan dibawa menuju ke ginjal dan akan dikeluarkan melalui urin. Nah, jadi ini urin kita itu mengandung urea, makanya urin itu ada bau khas karena dia mengandung urea. Nah, ini adalah skema hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kalian bisa perhatikan di sini ya, protein, karbohidrat, lemak. Protein di dalam tubuh akan diubah menjadi asam amino, karbohidrat akan diubah menjadi gula, lemak akan diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian semuanya memasuki tahap glikolisis. Jadi ini ya, tanda pada kesini artinya dia memasuki tahapan glikolisis. Kemudian masuk juga ke tahapan asetil koenzim A. Jadi gliserol dia diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, asam lemak diubah menjadi asetil-CoA melalui proses oksidasi. Sedangkan untuk protein, ini asam amino akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian akan membebaskan NH3. NH3 diubah menjadi urea, urea dikeluarkan dalam bentuk urin melalui ginjal. Kemudian selanjutnya asam amino ini akan memasuki siklus Krebs juga, kemudian berlangsung ke fosforilasi oksidatif. Jadi di sini pertemuannya itu tiga-tiganya bertemu di asetil koenzim A.